dan dari seorang adik itu menghormat. Kemudian antara teman dan sahabat itu harus terdapat saling dapat dipercaya sehingga terbentuk hubungan yang harmonis yang saling membangun secara positif. Kemudian 8 kebajikan itu adalah pertama itu di dalam rumah itu anak harus berbakti kepada orang tua. Dengan berbakti dia akan menghindari 3 hal utama. Dia akan menjalankan 3 hal utama. Kedua orang tuanya, kedua dia tidak boleh mempermalukan orang tuanya sehingga dia menghindari segala perbuatan yang dia itu demikian dia akan berbuat hal-hal yang mulia sehingga kelak dia dapat mengangkat harkat dan nama baik keluarga. Kemudian di luar dia harus rendah hati ya supaya dia itu dapat bergaul dengan sesama, tidak berbenturan, dia tidak sombong. Ketiga, dia setia pada jabatannya, setia pada tugas misi visinya, setia kepada negara. Kemudian yang keempat ada dia dapat dipercaya sehingga pekerjaannya itu dapat dia jalankan dengan baik. Kemudian yang kelima, dia punya sopan santun, susila, dan tata krama sehingga di mana-mana dia dapat diterima oleh kawan-kawan dan sahabat sehingga di 4 penjuru lautan semua bersaudara karena dia itu susila, dia sopan, dia punya tata krama. Kemudian dia punya keadilan dan kebenaran sehingga dia itu pantas diangkat sebagai seorang pemimpin. Kemudian dia bersuci hati, tidak berprasangka buruk, dan dia tahu malu. Sehingga tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Itulah yang 8 kebajikan yang sering menjadi pedoman di dalam kehidupan bagi umat Konghucu dan 5 tatanan hubungan sosial yang buat saya Pak Bante kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Salam kita semua bersaudara. Terima kasih banyak kepada Bapak Johan Ajuan. Baik Ibu Bapak, kita akan langsung saja kepada tanggapan dari tokoh agama Islam. Mohon izin Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa atau Gus Nizam, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam semua saudara. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weti Tong Tien, dan salam semua saudara. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengumpulkan kita dalam satu wadah yang bernama IMP, Indonesia Merayakan Kemerdekaan. Semoga perkumpulan yang mulia ini dapat terus berlangsung ila yaumil qiyamah, menyatukan visi misi kita agar Indonesia tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tatanan sosial kemasyarakatan semoga menjadi lebih baik.
Kita ikut. Alhamdulillah yang dipaparkan oleh Bante tadi sungguh sangat menarik. Memang untuk menjadi jiwa kasih yang bahagia itu teorinya mudah, namun menerapkan di tatanan kehidupan ini butuh waktu dan butuh contoh-contoh teladan serta butuh sahabat-sahabat yang menguatkan kita di kala lemah dan membenarkan kita di kala salah, meluruskan kita di kala keliru dan lain sebagainya. Demikian halnya yang telah disampaikan oleh Pak Johan. Memang masing-masing seandainya tahu diri dan bisa menempatkan posisi pada statusnya yang bertumpuk-tumpuk, terhadap ibu harus berbakti, terhadap saudara harus kasih yang tak pilih kasih, terhadap tetangga, teman, haruslah bisa berjalan sesuai dengan hukum, baik hukum agama yang ditaati maupun hukum negara selaku warga Indonesia yang baik. Itu juga kalau teori-teori, saya kira semua mahasiswa yang sudah biasa berdiskusi, kalau sekedar berbicara mereka semua bisa jadi lebih pandai dari kita-kita yang sudah terjun di masyarakat memimpin suatu kaum atau umat. Maka yang paling penting adalah bagaimana cara terbaik menerapkan prinsip-prinsip hidup bahagia, prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, di samping prinsip-prinsip beragama yang benar dan baik sesuai dengan kitab sucinya masing-masing, maka perlu kiranya kita-kita khususnya yang tokoh-tokoh ini dan mengawal mereka-mereka yang belum sampai pada tujuan hidupnya, agar misi suci yang kita bangun bersama melalui wadah IMP ini bisa semakin nyata kebenarannya dan semakin memberkati masyarakat luas. Untuk itu beberapa hal rencana-rencana kita ke depan untuk melakukan tayangan offline, insya Allah akan segera kita tindak lanjuti. Di antara kabar dari Pak Uto dan teman-teman yang lain juga menggembirakan. Mudah-mudahan acara semisal ini bisa kita luaskan di tempat-tempat ibadah dan di kampus-kampus yang bersedia menerima kegiatan IMP offline. Perlu dialog dan perlu langsung interaksi sosial, interaksi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang. Jawabannya pun juga perlu kearifan, kebijakan yang tidak memihak kepada siapapun, tapi justru benar-benar tegak berdiri di atas kebenaran, keyakinan agama yang bisa diterima oleh semua agama. Demikian barangkali pendapat
dari saya atau sedikit tambahan yang mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti di momen-momen berikutnya yang kita rencanakan akan offline. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk pendapat saran yang ditambah Gus Jam. Ya, kita semua berharap semoga segera kegiatan yang baik dan Ibu Bapak yang akan hadir di tempat secara langsung. Baik, Ibu Bapak, kita akan berpindah kepada penanggapan berikutnya dari tokoh agama Katolik pada Suster Susana. Apakah mengaktifkan kamera dan juga mikrofon? Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu semuanya karena saya datang terlambat. Saya masih ada acara-acara, jadi setelah selesai penjabaran dari Pak Teja punya itu, saya baru masuk. Nah, tapi intinya menurut Mbak Wulan itu tentang damai ya. Damai itu memang kalau mengikuti aturan dari Pancasila itu sebetulnya semua rakyat Indonesia ini bisa damai. Tapi dari saya mau mencuplik ini dari doa Santo Fransiskus Assisi yang nyangkut damai itu sebagai berikut. Jadi doa ini intinya doa ya, tapi itu menjadi suatu juga harapan dan perjuangan dari kami. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadi di mana-mana ini selalu ada yang baik, tidak baik, ada yang mencintai, ada yang membenci. Tapi di situ diharapkan kami ya semua sebetulnya umat manusia itu di situ malah membawa damai kalau ada kebencian. Lalu jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadi tidak ada orang yang mau dihina, tapi kalaupun itu dihindari, ternyata di dunia ini juga masih ada orang yang menghina orang lain, merendahkan orang lain. Diharapkan kalau kita dihina itu ya sudah kita menyampaikan, menunjukkan cinta kasih karena ajaran agama Katolik dalam Alkitab kami itu sebetulnya ya membawa kasih pada setiap orang gitu. Ini masih perjuangan juga ya, jadi tidak mungkin ini sudah terlaksana. Masih suatu harapan dan permohonan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadi ada perselisihan di masyarakat, di keluarga, di antara sesama. Itu karena salah paham itu tidak mungkin terhindar. Pasti ada kejadian-kejadian yang juga menjadi perselisihan, kesalahpahaman. Diharapkan kami juga di situ membawa pengampunan. Jadi perselisihan itu tidak usah sampai bertele-tele menjadi suatu pertengkaran yang tidak terselesaikan, tapi sudah kalau bisa mengampuni juga sesama kita sendiri atau diri kita yang salah, kita juga mengakui di situ akan terjadi damai. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadi kebimbangan ini terjadi karena apa? Karena orang yang satu dengan yang lain kadang-kadang juga saling berprasangka ya. Dan itu tidak juga
ada wujudnya, ada penyelesaiannya, kadang-kadang karena tidak ada fakta, ya saling curigai, saling memprakarsai, mencurigai, berprasangka seperti itu, lalu kita diwajibkan, diharapkan itu berjuang untuk mencapai kerukunan. Berikutnya, jadilah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Nah, ini kadang-kadang dengan halus banyak orang, banyak di masyarakat juga menyesatkan orang lain untuk berbuat yang tidak benar. Misalnya saja juga yang mau menolong orang lain dengan baik, dengan hati tulus, ternyata dikatakan, kamu kok repot-repot amat, kamu kok susah, ngapain, apalagi menolong orang kecil gitu ya. Kadang-kadang itu lalu dibatalkan. Nah, ini kan tidak memberi kepastian pada orang yang harusnya ditolong. Harusnya kita memberi kepastian bahwa kita niat baik, membawa damai, ya lakukan. Jangan ragu-ragu, pastikan aja bahwa itu benar. Berikutnya, jadikanlah kebenaran bila terjadi kecemasan. Banyak kejadian juga saat ini orang-orang yang cemas dengan berbagai hal. Misalnya cemas mahasiswa pun cemas tidak lulus, cemas tidak bisa menyelesaikan tugas akhir dan sebagainya, atau juga anak-anak sekolah yang kadang dikejar-kejar dengan tugas ya. Bagaimana bisa kita membawa kebenaran, benar contekan, bukan kalau mahasiswa ini plagiat ya sekarang itu. Nah, yakinkan bahwa Tuhan juga akan menolong, akan memberikan penerangan untuk mengembangkan talentanya sendiri dan tidak mencari jalan-jalan lain yang tidak hasil karyanya sendiri. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi. Nah, kesedihan ini berbagai faktor ya. Bisa asalnya dari diri sendiri, bisa dari luar dirinya. Nah, kalau dari luar memang bisa saja orang itu sedih karena memang ada kejadian-kejadian yang bisa dilihat faktanya. Tapi kalau kesedihan dari diri sendiri, kadang-kadang sulit untuk mengetahui karena bisa saja orang itu sebetulnya tidak terjadi apa-apa, tapi kok sedih terus gitu ya. Nah, ini sudah mengalami gangguan kayaknya gitu. Tapi itu juga kan bahwa pada Tuhan itu ada harapan, dan kita yang menghadapi orang-orang demikian ini bagaimana memberikan harapan pada orang-orang yang dalam kesedihan itu. Doa berikutnya, jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadi kegelapan ini pasti ada satu masalah. Ada kesulitan-kesulitan yang juga membuat orang itu frustrasi, bisa sampai depresi. Bagaimana kami juga menjadi sumber kegembiraan bagi mereka, menolong, memberikan nasihat dan sebagainya, walaupun kadang-kadang nasihat itu tidak bisa diterima. Tapi bagaimanapun pendekatan, kepedulian, atau kita juga beri perhatian, itu sudah salah satu hal yang memberikan kegembiraan. Lalu jadikanlah aku pembawa terang. Jadi kita membawa terang artinya kita selalu memohon pada Tuhan terang Roh Kudus supaya hati kita bening, pikiran kita fokus, dan kita juga selalu mengharapkan
penerangan yang kebenarannya itu memang dari Allah, bukan kebenaran dari diri sendiri dengan argumentasi alam pikiran kita. Berikutnya doanya demikian, Tuhan semoga ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Jadi semua itu memang kita butuhkan. Butuh dihibur, butuh dipahami, butuh juga dicintai. Tapi diharapkan kita sendiri yang malah menjadi penghibur, bisa memahami orang lain dan mencintai orang lain. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Jadi dengan harapan apa yang kita lakukan itu kita nanti akan dihitung oleh Tuhan, akan mendapat timbalannya sendiri, bukan dari manusia, tapi Tuhan akan menghitung untuk hari kita terakhir. Bisa itu terakhir itu maksudnya dipanggil secara pribadi atau akhir zaman. Saya hanya bisa menyampaikan itu yang banyak sebetulnya lagu-lagu juga tentang damai, tapi saya kira tidak waktunya di sini untuk menyampaikan itu. Dan kitab suci pun memang isinya banyak itu tentang membawa damai. Sekian dulu, terima kasih. Terima kasih banyak kepada suster-suster yang telah memberikan tambahan ya, baik dengan contoh-contoh realitas kehidupan sehari-hari kita semua. Baik Ibu Bapak, kita langsung saja kepada tokoh agama berikutnya ya. Saya akan panggil kepada tokoh penghayat kepercayaan, kepada Bapak Otto Bambang Wahyudi. Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Suara saya bisa terdengar? Dengar jelas Bapak. Baik, jadi secara terima kasih Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Bidek Tongtian, berkah dalam, dan sekali lagi Rahayu, salam waras. Baik, secara kebetulan bahwa tema hari ini adalah membangun jiwa raga, satu rasa bahagia dalam satu kehidupan. Secara bertepatan juga bahwa kita sekarang ini masuk di dalam bulan Suro 1957 Saka Jawa, di mana secara kepercayaan bahwa bulan Suro itu merupakan satu bulan untuk berintrospeksi, untuk bagaimana apa yang sudah kita lakukan pada tahun 1956 Saka Jawa, ya, dan apa yang harus kita lakukan pada saat ini dan akan datang untuk meraih satu kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan menurut cara kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan satu siklus Purwo Madya Wasono. Purwo sebelum kita itu ada, sebenarnya benih atau si jabang bayi di dalam rahim, ini mulai dari itu mereka sudah bahagia. Kita semua tidak tahu, bahkan dokter-dokter pun juga tidak akan tahu bagaimana suasana di dalam rahim seorang ibu itu terang atau gelap. Bagaimana cara makan si janin, ya, si janin. Kemudian bagaimana cara minumnya, bagaimana dia BAB-nya, kemana, bagaimana dia buang air kecilnya, dan sebagainya. Itu semua sampai sekarang dokter masih belum ada yang tahu. Tetapi yang jelas bahwa begitu dia lahir di dunia, dia sudah mulai menangis. Dia menanyakan pada dirinya, pada saudaranya, apakah saya akan hidup bahagia di dunia ini? Apakah kebahagiaan saya ini tidak lebih bahagia
di dalam rahim daripada di dunia ini, mulailah kita berada di alam madya. Nah, saya tidak ingin secara normatif, ya, tetapi ini merupakan akhir dalam satu kehidupan. Ada satu ajaran, ada satu paugeran, pewarah atau wewaler yang menerangkan, kalau bahasa Jawanya itu berbunyi begini, tindak marang warga bebrayan, kudu susilo kanthi alusing budi pekerti, tansah gawe pepadang lan mareme liam. Artinya bahwa kalau di dalam bahasa Indonesianya, kita di dalam satu kehidupan kita harus selalu berbudi pekerti, di dalam hidup bermasyarakat harus selalu berdasarkan kepada satu budi pekerti yang bersusila, ya, bersusila. Kemudian kita harus bisa membuat mareme, jangan membuat satu kejelekan pada orang lain, ya, jangan menyakiti orang lain dan sebagainya. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya ingin ada 10 tips, sebenarnya ada 10 kita bisa hidup bahagia. Yang pertama adalah lepaskan rasa khawatir dan ketakutan yang hanya akan membawa satu imajinasi, pikiran akan suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi kita tidak boleh terlalu khawatir dengan kejadian yang akan datang, yang belum tentu terjadi. Kedua, buanglah dendam. Jadi buanglah dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi, ya, dari diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan. Buanglah. Bagaimana cara membuangnya? Dengan membuangnya begitu saja, sama dengan kita membuang bara panas di dalam genggaman tangan kita. Sehingga berhentilah mengeluh. Kita jangan sampai kita mengeluh. Kita tidak perlu mengeluh. Berarti kita selalu tidak menerima dengan apa yang ada saat ini. Jadi kita jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai pada saat ini. Kalau kita sudah merasa puas pada diri kita, itu sama dengan bangkai yang belum dikubur. Atau mayat yang bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani persoalan. Berikutnya, jauhi urusan orang lain. Kita menjauhi urusan orang lain, biarkan masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Kemudian hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Masa lalu hanya sebagai satu introspeksi, hanya satu kitab, satu potret. Apa yang sudah terjadi pada masa lalu akan datang. Ini apa yang harus kita kerjakan. Berikutnya, berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Jadi rasa frustasi itu akan datang yang berasal dari pikiran yang negatif. Berpikir negatif terus-menerus, artinya Anda memberikan makan rasa frustasi. Jadi kita justru akan memberikan pupuk pada satu rasa frustasi tersebut. Kemudian bersyukurlah. Jadi apa yang sudah kita capai, wajib kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini sebenarnya hal-hal yang perlu untuk kita lakukan. Oleh karenanya, bagaimana cara mengubah rasa itu adalah dengan dahulukan rohanimu. Jadi dahulukan rohanimu. Jasmani nanti akan mengikuti. Jadi kita jangan khawatir, kita jangan berpikir, saya dapat berapa?
tapi apa yang dapat saya perbuat untuk bangsa dan negara, masyarakat, bangsa, dan negara. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang dapat kita berikan kepada keluarga kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator dan Rahayu. Rahayu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Oto Bambang Wahyu mewakili tokoh kepercayaan. Selanjutnya, Ibu Bapak, kita akan langsung kepada penanggap terakhir dari tokoh agama Hindu, pada Profesor Nyoman Sutantra, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Elvi. Mbak Elvi Liana ya? Ya. Betul, Prof. Kedengaran suaranya? Dengaran suaranya, Prof. Terima kasih, salam semua saudara. Apa yang disampaikan Bante tadi sangat menyejukkan. Dan kesejukan itu awal dari kedamaian dan kebahagiaan. Jika hati kita sejuk, di sanalah akan berbuah kedamaian dan kebahagiaan dalam kebinekaan. Kalau di Hindu menyadari dan meyakini, justru mengajak semua umatnya untuk menyadari dan meyakini bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan yang indah, yang suci dan mulia. Dan kita sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan, wajib atau sebagai swadharma, kalau dikatakan sebagai swadharma utama kita adalah menjaga keindahan dari perbedaan itu, keluhuran dari perbedaan itu, dan juga kesucian dari perbedaan itu. Kita berbeda, mungkin kita yang hadir 40 ini kita berbeda. Berbeda agama, berbeda pandangan, berbeda budaya, berbeda adat istiadat. Tapi mari kita jaga itu semua adalah suatu keindahan, kesucian, dan kemuliaan. Bagaimana kita menjaga itu? Kalau di Hindu dikatakan ada yagnya, dana, dan tapa. Yagnya di mana umat Hindu selalu membuat persembahan, itu selalu melakukan itu, mempersembahkan dupa, mempersembahkan bunga, mempersembahkan buah tiap hari, tiap saat melakukan itu. Itu adalah melatih, jadi kalau ini yagnya, melatih ketulusan. Jadi kita melatih ketulusan. Ini artinya apa yang kita lakukan, kewajiban kita di dalam hidup ini harus kita lakukan secara tulus. Kita tidak terikat oleh hasilnya. Menang kalah, baik buruk, itu adalah karunia Tuhan. Sehingga kalau kita secara tulus melakukan itu, apakah kita sebagai guru lakukan kewajiban kita secara tulus. Kalau kita sebagai karyawan lakukan kewajiban kita secara tulus. Sebagai menteri lakukan kewajibannya dia sebagai tulus, secara tulus. Sehingga kita menghilangkan kecemasan tadi. Karena kecemasan itu akan mengganggu kita. Kalau kita tulus melakukan apapun kewajiban kita, lakukanlah itu secara tulus. Tanpa terikat oleh hasilnya. Karena hasilnya itu adalah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu dana. Dana itu adalah kedermawanan. Kalau Tuhan sudah mengkaruniai kita kepintaran, dermawankanlah ilmu kita untuk mencerdaskan yang lain. Kalau kita sudah dikaruniai ilmu yang banyak, kalau kita tidak dermawankan itu, digunakan untuk mencerdaskan yang lain, kita pencuri. Itu di sastra Hindu mengatakan kalau kita tidak itu mencuri, kita sebagai pencuri. Kalau kita dikaruniai Tuhan kekayaan, dermawankanlah kekayaan itu. Kalau kita dikaruniai kemampuan untuk berdoa, doakanlah orang itu. Doa pun kedermawanan. Kita mendoakan yang lain kedermawanan. Kalau kita mempunyai kekuatan, lindungilah orang itu. Kita gunakan semua itu. Jadi yang pertama tadi adalah yanya adalah ketulusan. Yang kedua dana kedermawanan.
Kita harus dermakan itu. Sehingga di Hindu dikatakan ada 4 jalan. Yadnya yoga gitu. Kalau kita punya ilmu, kita dermakan ilmu. Raja yoga kita punyakan doa, dermakan doa itu. Karma yoga kita punya kekuatan, dermakan kekuatan itu. Bhakti yoga kita punya kekayaan, dermakan kekayaan itu. Demi untuk damai, bahagia, dan sejahtera. Dan itulah kesucian, kita menjaga kesucian dan kemuliaan dari perbedaan itu. Yang terakhir adalah tapa. Tapa ini adalah kebijaksanaan. Kita harus selalu bijaksana menggunakan apa yang dikaruniai oleh Tuhan. Kita dikaruniai kekayaan, kita harus bijaksana melakukan itu. Kita digunakan kepintaran, kita harus bijaksana melakukan itu. Dan kita dikaruniai alam semesta ini, kita bijaksana memanfaatkan alam semesta ini untuk kesejahteraan kita. Kita tidak boleh serakah, karena di Hindu dikatakan kama, kroda, dan loba itu adalah pintu gerbang untuk menuju neraka. Nafsu artinya nafsu, ego, dan keserakahan itulah pintu gerbang untuk neraka. Hindari itu, kendalikan semua itu dengan bijaksana. Dan menggunakan kekayaan alam semesta itu juga bijaksana. Apapun yang kita dapatkan telah kegudaannya. Bukan melihat kekurangannya, bukan melihat kejelekan, melihat Tuhan pada diri orang lain. Karena jiwanya itu adalah percikan dari Tuhan. Kalau kita mampu melihat itu pada orang lain, di sanalah kita bisa betul-betul bahagia, damai, keindahan. Ini dikatakan tatwamasi dan wasudaiwa kutumbakam bineka tunggal ika tanana dharma mangruwa. Itu. Kalau itu kita sadari, kita akan bisa online untuk kepentingan kita. Dan itu sudah kita kehilangan kebijaksanaan. Kalau kita kehilangan kebijaksanaan, kita akan hancur sendiri. Itu dikatakan dalam sastra Hindu, dikatakan begitu. Kalau kita kehilangan kebijaksanaan spiritual, kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena kita merusak juga keindahan, kesucian, dan kemuliaan perbedaan itu. Sehingga 3 hal yang saya ingin katakan, marilah kita selalu menjaga ketulusan, kedermawanan, dan kebijaksanaan untuk bisa menjaga kedamaian dan kebahagiaan dalam kebinekaan itu. Demikian, terima kasih. Moderator. Terima kasih banyak pada. Sekali lagi salam semua saudara. Semoga kita semua damai dan bahagia dalam kebinekaan. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Nyoman untuk tanggapannya. Bapak peserta lainnya atau mengetik pertanyaan di kolom chat ataupun langsung mengaktifkan mic-nya untuk langsung bertanya. Ya, kepada Saudara Januri Haryanto kami persilahkan. Selamat malam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Di sini saya ingin sedikit memberikan tanggapan tentang judulnya Membangun Jiwa dan Raga. Di dalam perspektif kami, membangun jiwa dan raga itu seperti apa? Di dalam pengertian kami, membangun jiwa itu tidak lain dan tidak bukan jiwa diluhurkan. Caranya, dengan segala amal perbuatan kita yang telah disampaikan oleh para romo-romo tadi itu semua menuju untuk meluhurkan jiwa, membangun jiwa. Dengan
senang menolong pada kerepotan orang lain, dan berderma kepada kekurangan orang lain. Itulah untuk membangun jiwa. Membangun raga. Membangun raga dalam arti pengertian, mengerti akan keterbatasan fisik kita. Dan juga akan kebutuhan fisik kita.